Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang mitigasi gempa bumi dan permasalahan sosial yang ditimbulkan. Di video ini, kita akan belajar tentang gempa bumi dari sudut pandang sains dan bagaimana kita menyiapkan diri ketika menghadapi bencana tersebut. Halo teman-teman, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi kan? Di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasa seolah-olah digoyang dan melihat benda di sekitar tiba-tiba bergerak. Sungguh bikin panik dan spot jantung ya. Jadi sebenarnya, apa sih gempa bumi itu? Sebenarnya, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Titik di mana energi pertama kali dilepaskan disebut epicentrum. Gempa bumi dapat diukur dengan menggunakan alat seismograf. Besar kecilnya kekuatan gempa bumi dinyatakan dengan momen magnitudo. Momen magnitudo merupakan ukuran kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besarnya energi seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Artinya, semakin besar gempa, maka semakin tinggi pula angka momen magnitudonya. Lalu, mengapa gempa bumi bisa terjadi? Gempa bumi dapat terjadi sebagai tanda bahwa bumi kita ini bergerak. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik, gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gempa tektonik disebabkan karena dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan efek tumbukan. Tumbukan ini yang menghasilkan getaran gempa bumi. Gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia? Hal ini dikarenakan posisi geografis Indonesia terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik, di mana terdapat jalur gempa bumi Sabukalpide yang berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung api aktif. Sejak zaman kuno, gempa bumi telah melanda Indonesia dengan kekuatan yang mematikan. Pada tahun 2004 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,3 skala Richter di Aceh yang menimbulkan gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 30 meter. Dari Aceh, gelombang memantul ke 12 pantai di pesisir Samudera Hindia. Tidak hanya berdampak di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara yaitu Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa, Myanmar, Malaysia, Somalia, Tanzania, Bangladesh, dan Kenya. Berdasarkan data PBB akibat peristiwa gempa dan tsunami ini diperkirakan menewaskan sejumlah 230.000 korban jiwa. Sangat mengerikan bukan? Sekarang kita akan beralih ke bagian kedua video, di mana kita akan membahas tentang permasalahan sosial dan dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Berikut ini adalah beberapa isu sosial yang ditimbulkan dari peristiwa gempa bumi. Pertama, pengungsian dan penyandang disabilitas. Saat gempa bumi terjadi, dapat menyebabkan rumah-rumah runtuh dan daerah-daerah bisa menjadi tidak aman untuk dihuni. Hal ini memaksa orang-orang untuk mengungsi dan tinggal di tempat penampungan yang seringkali tidak ideal. Orang-orang dengan penyandang disabilitas bisa menghadapi tantangan tambahan karena mereka memerlukan perangkat khusus, seperti kursi roda, atau mungkin memerlukan akses ke fasilitas kesehatan tertentu. Isu yang kedua adalah kesehatan mental. Gempa bumi bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatis.
Orang-orang yang selamat dari gempa bumi bisa mengalami stres pasca trauma atau gangguan kesehatan mental lainnya. Mereka mungkin memiliki gangguan kesulitan tidur, perubahan suasana hati, atau bisa menjadi sangat cemas. Isu selanjutnya mengenai pendidikan. Gempa bumi bisa merusak atau menghancurkan bangunan sekolah yang membuat anak-anak tidak bisa bersekolah. Kehilangan akses ke pendidikan bisa memiliki dampak jangka panjang pada masa depan anak-anak tersebut. Isu selanjutnya mengenai perekonomian. Kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi bisa merusak perekonomian suatu daerah. Toko dan bisnis dapat hancur, menyebabkan kehilangan pekerjaan. Kerusakan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, juga bisa memengaruhi transportasi dan perdagangan. Untuk menghadapi hal ini dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi risiko dan mendukung upaya pemulihan pasca gempa melalui kegiatan mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Mitigasi bencana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum gempa bumi, saat gempa bumi dan setelah gempa bumi. Mitigasi sebelum gempa bumi. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana bangunan berdiri tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas atau di bawah tebing atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Letakkan benda besar atau berat di rak bawah atau di lantai. Atur perabotan seperti kabinet, jam dinding dan barang lainnya menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat dinding atau atap yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Menyiapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar atau kolong furnitur lainnya. Perhatikan rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, pintu darurat, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Mitigasi saat terjadi gempa bumi. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, berusaha untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti dengan kedua tangan, dengan buku tebal, atau dengan helm. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada kaki meja atau furnitur yang kuat. Jauhi jendela, pintu atau benda lain yang terbuat dari kaca. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik, segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau kedua tangan. Hindari bangunan, tiang listrik atau telepon, tiang papan reklame, dan jembatan. Mitigasi setelah gempa bumi. Jika kita sedang berada dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tetapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung dengan mengikuti arah jalur evakuasi. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya, seperti bensin, dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Segera telepon atau minta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila ada yang terluka parah. Itu dia upaya mitigasi yang dapat kita lakukan saat sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa dan saat setelah terjadi gempa. Penting untuk kita meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian kita terhadap gempa bumi. Kita bisa belajar tentang tanda-tanda awal gempa bumi dan mengikuti prosedur evakuasi yang telah ditentukan. Selain itu, sebagai siswa SMA atau SMK, kita juga bisa berperan langsung dalam upaya mitigasi bencana. Yaitu dengan penggalangan dana, kita bisa mengorganisir penggalangan dan di sekolah atau organisasi yang kita ikuti. Uang yang terkumpul dapat digunakan untuk membantu korban gempa bumi, misalnya untuk membangun kembali rumah atau sekolah.
Selain penggalangan dana, kita juga bisa melakukan pengumpulan barang-barang pokok. Kita bisa mengumpulkan barang-barang pokok seperti makanan kaleng, air minum, pakaian, dan perlengkapan mandi untuk dikirimkan ke daerah yang terkena gempa. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran. Kita bisa membantu masyarakat dalam memahami bagaimana merespon saat gempa bumi terjadi. Kita bisa melakukan sosialisasi mengenai informasi tentang langkah-langkah keselamatan saat gempa bumi atau pelatihan pertolongan pertama saat terjadi gempa. Berikutnya, dukungan kesehatan mental. Kita bisa berkontribusi dalam memberikan dukungan kesehatan mental bagi korban gempa. Kita bisa bergabung dengan saluran siaga dukungan atau mencari cara untuk menghubungkan orang yang membutuhkan dengan profesional kesehatan mental. Dan yang terakhir, pembelajaran jarak jauh. Jika sekolah rusak dan anak-anak tidak bisa bersekolah, kita sebagai pelajar bisa membantu dengan menyediakan atau mendukung inisiatif pembelajaran jarak jauh. Kita bisa melibatkan pengumpulan dan donasi peralatan seperti laptop atau tablet untuk mendukung pembelajaran online. Itu semua adalah salah satu contoh solusi yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar dalam upaya mitigasi bencana. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga pengetahuan tentang gempa bumi dan permasalahan sosial yang ditimbulkannya dapat meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian kita terhadap kejadian gempa bumi. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi gempa bumi.